Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, siang ini kita kembali dipertemukan di ruangan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diridhai dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah zuhur dan sekaligus calon-calon jemaah haji yang insya Allah dirahmati Allah. Pada waktu yang sangat terbatas ini, mari kita membahas sebuah hadis yang berasal dari Anas, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan, kata Rasulullah, yang akan tetap mengalir pahalanya meskipun seseorang itu sudah berada di alam kuburnya. Apa yang 7 itu? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang dalam hadis lain inilah yang dikatakan dengan al-ilmu yantafa'u bih. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita mengajarkan suatu ilmu kepada seseorang, maka selagi ilmu itu diamalkan dan memberikan manfaat kepada manusia, maka kita yang mengajarkan ilmu itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Yang kedua, kata Rasulullah, adalah man ajra nahron, yaitu orang yang mengalirkan sebuah sungai, atau dalam konteks yang lebih sederhana adalah mengalirkan atau menyediakan tempat sebuah sumber air. Maka selagi air yang mengalir itu, apakah itu mengaliri sawah, ladang, peternakan, kolam dan lain sebagainya, masih dinikmati airnya oleh orang yang menyediakan atau mengalirkan air itu, maka orang itu dapat pahala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, adalah man hafara bi'ron, orang yang menggali sumur atau bi'ru. Dia membuat sebuah sumber air dalam bentuk sumur, kemudian air itu dinikmati, sebagaimana nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan sumur seorang sahabat
yang dimana sejak zaman Rasulullah sumur itu sampai hari ini dinikmati airnya. Luar biasa, dan itu akan menjadi sumber pahala yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun nanti kita sudah berada di alam kubur kita. Yang keempat adalah man gharatha nahlan. Nahal dalam makna sederhana maknanya korma. Tapi sebagian ahli hadis mengartikan tidak hanya korma, tetapi siapa saja yang menanam sebatang pohon, menanam sebatang pohon, katakanlah menanam kelapa, rambutan, durian dan lain sebagainya, selagi pohon yang ia tanam itu menghasilkan dan dinikmati oleh makhluk Allah, tidak hanya buahnya, bisa juga daunnya, dahannya dijadikan tempat bersarang, maka orang yang menanam pohon itu akan tetap mendapat pahala walaupun orangnya sudah berada di alam barzakh. Kemudian yang kelima adalah membana masjidan, membangun masjid. Kalau kita tidak sanggup membangun sendiri masjid, ya paling tidak kita berimpak untuk membangun masjid. Siapa yang membangun sebuah masjid dalam artian berimpak, bersedekah untuk membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membuatkan baginya sebuah rumah di surga atau sebuah istana di surga. Kemudian yang keenam adalah man warasa mushafan, orang yang mewariskan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab agama lainnya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang melaksanakan ibadah haji, ketika sampai di haram atau di Masjidil Haram, akan banyak ada nanti tawaran mushaf. Orang itu akan mengatakan wakaf, 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 ya. Nah, Bapak Ibu bisa berwakaf, membeli satu buah mushaf, kemudian nanti mewakafkan di Masjidil Haram. Ini pesan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan berhaji. Biasanya ketika masuk ke area Masjidil Haram akan kita temukan banyak orang yang menawarkan mushaf Al-Quran. Dia bilang wakaf, wakaf, wakaf. Itu bukan berarti dia wakafkan kepada kita, enggak. Tapi belilah Al-Quran itu, kemudian wakafkan di Masjidil Haram atau wakafkan di Masjid Nabawi, dan itu akan menjadi sebuah sumber pahala yang akan mengalir. Begitu juga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini beli Al-Quran, bagikan, wakafkan, dan dipakai oleh orang, dibaca, apakah itu hanya sekedar dibaca atau untuk dipelajari, maka insya Allah nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh, pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian yang ketujuh, dikatakan oleh Rasulullah, man taraka waladan yad'u lahu wa yastaghfiru lah. Ini orang yang meninggalkan anak, ya, lalu anak itu mendoakannya, lalu anak itu memintakan ampun untuknya, maka itu akan menjadi sebuah sumber kebaikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dalam hadis lain disebutkan ada 3 amal yang akan tetap mengalir pahalanya, dalam hadis ini lebih rinci disebutkan sehingga menjadi 7, yaitu mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak yang soleh yang akan berdoa dan memohon ampunkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semua, hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Maka tentu kita ingin, karena waktu ini sangat terbatas, usia kita sangat pendek, kita masih ingin ketika kita sudah berada di alam barzakh, hendaknya masih ada sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber amal soleh yang pahalanya akan tetap mengalir kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu berpaculah kita
dalam melakukan yang 7 yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, di mana hadis itu berasal dari Anas dan dikategorikan kepada hadis sahih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.